Kristen tak ada selamat-selamatnya sedikit pun. Pendiri agama Kristen, kata Yesus, bagaimana mungkin kalian bisa meloloskan diri dari api neraka? Celakalah, celakalah. Dan apa kata Yesus, Pak? Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat saudara saya Bapak Pendeta Yunus yang saya hormati, dan teman-teman yang ada di TikTok maupun yang ada di YouTube. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tema kita ini terkait dengan keselamatan. Kalau di dalam Al-Quran itu salah satu pola awal untuk memahami tentang keselamatan itu terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama, kitab suci. Jadi sebuah kitab bisa digunakan sebagai jalan menuju kepada keselamatan jika kitab itu tidak ada keraguan di dalamnya. Kemudian yang kedua, setelah kitab suci, maka lahirlah kemudian keadaan orang yang beriman kepada kitab suci itu, di mana orang ini berada pada posisi percaya, meyakini, dan beriman. Jadi beriman itu adalah hal yang mesti dimiliki oleh orang yang ingin menuju kepada keselamatan. Nah, di dalam Al-Quran dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi Al-Quran itu adalah kitab, ya, ketetapan hukum-hukum yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa ini adalah orang yang takut kepada Tuhannya sehingga mereka tunduk berserah diri untuk menjalankan semua perintah aturan Tuhannya. Kemudian alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi orang yang beriman itu adalah orang-orang yang beriman kepada yang gaib, lalu kemudian menegakkan ibadah salat, lalu kemudian menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepadanya. Lalu kata Allah, mereka inilah yang dikatakan sebagai orang-orang yang mendudukkan perkara imannya dalam implementasi keagamaan. Jadi yang pertama Al-Quran, lalu beriman, mendirikan sholat, bayar zakat, puasa, kemudian percaya kepada hari akhir. Nah, kata Al-Quran, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang kemudian mendapatkan petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi syarat keselamatan dalam Islam itu adalah percaya kepada Al-Quran, implementasinya adalah Allah dan Nabi Muhammad. Kemudian imannya ini harus dipraktekkan dengan benar-benar melaksanakan apa yang menjadi tuntutan, apa yang menjadi perintah dari pencipta langit dan bumi. Sesederhana itu dalam Islam konsep keselamatannya, yaitu beriman, mendirikan sholat, puasa, dan seterusnya. Saya kira begitu. Saudara, silakan. Ya, silakan Pak Pendeta. Terima kasih ya buat host, dan terima kasih buat Bang Suma ya yang sudah menyediakan waktu bagi kita untuk berdiskusi ya. Ini bukan salah benar, tapi kita sedang berdiskusi tentang keimanan ya. Nah, puji Tuhan, saya memulai dari masa penciptaan ya, bagaimana rencana Allah menciptakan manusia ya. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya ya. Dan semua yang diciptakan, baik langit dan segala isinya, diciptakan untuk manusia ya. Makanya dikatakan bahwa dalam Mazmur 115 ayat 15 dan 16, diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Langit itu kepunyaan Tuhan, dan bumi itu diberikannya kepada anak-anak manusia. Jadi semua isi bumi ini diciptakan untuk manusia ya. Makanya setelah semua segala sesuatu jadi,
barulah dia menciptakan manusia. Makanya dikatakan manusia itu serupa dan segambar dengan dia. Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia serupa, ya, segambar, supaya mereka berkuasa atau memerintah atas isi bumi ini dan seluruhnya, baik binatang yang merayap, baik binatang yang di laut, di darat, ya. Jadi Tuhan menjadikan kita segambar serupa dengan Dia. Nah, ini yang penting bagi kita. Ketika manusia itu sudah dijadikan serupa dan segambar dengan Dia, Allah juga menetapkan mereka ada di satu taman, ya, di situ taman Eden, ya. Di situ jadilah Adam dan Hawa. Nah, inilah rencana keselamatan yang Tuhan sudah mulai, ya, ketika manusia itu mulai percaya ada di Taman Eden, ya, Kejadian 1 ayat 15 dan sampai 17. Tuhan Allah mengambil manusia, menempatkan mereka di Taman Eden untuk mengusahakan memelihara taman itu. Lalu Tuhan memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik yang jahat itu jangan kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakan pastilah engkau mati. Ya, jadi ketika Tuhan sudah taruh mereka di Taman Eden, rupanya manusia pertama ini jatuh di dalam dosa. Ya. Makanya ketika manusia pertama jatuh dalam dosa, Tuhan sendiri, ya, mengadakan permusuhan dengan manusia. Ya. Keturunan, ya, di Kejadian 1, keturunan perempuan ini, ya. Tuhan sendiri mengadakan musuhan dengan keturunan perempuan. Jadi mulai dosa keturunan sudah mulai dari sana, ya, sudah mulai. Makanya Kejadian 3 ayat 4 dan sampai 6 dan 6 itu, tetapi ular itu berkata ke perempuan, sekali kamu tidak akan mati. Satu tipuan. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan, dengan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati dan memberi pengertian. Lalu ia mengambil dan memakannya dan memberikan kepada suaminya, dan suami pun memakannya. Ini pertama kali manusia pertama jatuh di dalam dosa dan Tuhan mengadakan permusuhan. Ya, mungkin sampai situ dulu, nanti. Ya, baik. Baik, Pak Pendeta. Jadi sekali lagi saya ulang apa yang saya sajikan tadi tentang konsep keselamatan di Islam. Bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Qur'an itu petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kemudian orang yang bertakwa ini adalah mereka yang beriman. Lalu orang yang beriman ini kemudian mendirikan sholat, membayar zakat, berinfak, bersedekah, lalu kemudian beriman kepada adanya hari kebangkitan. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Nah, orang-orang beriman ini kemudian dijanjikan oleh Allah, banyak data di dalam Al-Quranul Karim, bahwa orang beriman ini, yaitu yang mereka mendirikan sholat, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, lanulbawi annahum minal jannah. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang akan menempati jannah. Orang-orang yang kemudian dijanjikan oleh pencipta langit dan bumi untuk menetap hidup kekal di jannah, yaitu di surga. Al-Quran yang menjelaskan itu. Sehingga dalam konsep keselamatan, orang-orang beriman dan beramal soleh, walladzina amanu wa amilus solihat, itu Allah senantiasa menjanjikan kepada mereka surga. Lanubawwi annahum minal jannah. Jadi selalu arahnya itu jannah, 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 jannah. Selalu ke surga, 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 surga. Jadi di Islam itu sangat jelas. Beriman kepada Al-Quranul Karim
lalu kemudian beriman kepada Allah, mentaati perintah Allah, mendirikan salat, puasa dan seterusnya, mereka ini kategori melakukan amalan soleh, maka diupah oleh Allah dengan surga. Itu jelas. Jadi bagi kami umat Islam, Pak Pendeta, ketika kami beriman lalu kemudian kami mati dalam keadaan iman kami sebagai muslim, maka dalam Islam itu Allah menjanjikan kami surga. Quratan tajri min tahtihal anhar khalidina fiha, kami kekal di dalamnya. Lalu Al-Quran mengatakan ni'ma ajrul amilin. Di situ dikatakan bahwasanya surga yang diberikan kepada kami ini adalah sebaik-baiknya balasan bagi orang-orang yang beramal soleh. Seperti itu. Silakan. Ya, terima kasih. Nah, firman Tuhan ini mengingatkan bahwa rencana keselamatan kepada manusia ini terjadi mulai dari kedatangan Yesus Kristus, ya. Jadi rencana keselamatan ini bukan rencana manusia untuk dekat kepada Tuhan. Justru Tuhanlah yang datang ke dunia untuk rencana keselamatannya. Maka Alkitab katakan dalam Matius 1 ayat 21, maka lahirlah Yesus sebagai penyelamat umatnya dari dosa. Ya. Matius 1:21, ia melahirkan anak laki-laki dan engkau menamakan dia Yesus karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi rencana keselamatan ini bukan rencana manusia, ya, ataupun rencana iblis, bukan. Tapi rencana Allah sendiri datang ke bumi ini, ya, datang ke bumi ini. Karena ketika manusia jatuh dalam dosa, mereka dalam kuasa si kegelapan itu, kuasa gelap itu. Maka Tuhanlah yang berinisiatif datang mencari manusia, ya. Makanya Kolose 2 ayat 9, sebab dia dalam dia jasmanianya, berdiam secara jasmania, seluruh kepenuhan kealahan ada dalam diri Yesus. Dari jasmania seluruh kepenuhan Allah ada dalam diri Yesus. Maka Yesus disebut Allah sendiri, ya, dalam bentuk manusia. Makanya di Yohanes 1 ayat 1 ayat 14, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri, dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi Allah sendiri berinisiatif datang ke dunia untuk mencari manusia yang berdosa. Karena tidak ada satu manusia yang dapat dekat dengan Allah, karena Allah itu kudus. Nah, Matius 1 ayat 22-23, hal ini terjadi supaya genaplah firman Tuhan, anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Yesus adalah Allah sendiri yang menyertai kita, ya. Dia yang merencanakan keselamatan. Dia datang sebagai manusia, ya, manusia, yaitu seluruh kepenuhan Allah. Nah, Yesaya 9 ayat 5 berkatakan ini adalah nubuatan sebelum Yesus datang, nubuatan Yesaya, yaitu sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra yang telah diberikan untuk kita, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ini sebelum kedatangan, ya, kurang lebih 700 tahun sebelum kedatangan Yesus sudah dinubuatkan oleh Yesaya. Yesaya melihat bahwa kedatangan Tuhan itu pas akan datang. Makanya dikatakan telah lahir, ya, itu pasti, itu nubuatan itu, dan itu terjadi ketika Yesus datang. Maka 2 Korintus 5 ayat 21, dia yang tidak mengenal dosa, Allah tidak berdosa, dia tidak mengenal dosa, dia tidak berbuat dosa, kata 1 Petrus 2 ayat 22. Dialah anak Allah, dialah anak domba Allah, Yesaya 1, Yohanes 1 ayat 29b.
anak domba Allah penghapus dosa. Dialah Yesus Kristus. Ya, Ibrani 10 ayat 4 dikatakan, sebab tidak mungkin darah lembu jantan, darah anak domba jantan menghapus dosa. Darah anak domba lah yang menghapus dosa. Maka di dalam kekristenan itu sangat beruntung dalam rencana keselamatan. Bukan rencana manusia untuk dekat, justru rencana Tuhanlah yang datang mencari manusia yang berdosa. Kiranya itu nanti dilanjutkan lagi. Baik, jadi sahabat-sahabat muslim dimanapun berada, jadi konsep di dalam Islam itu tadi saya mengurai dalam surah Al-Baqarah ya. Kemudian kaidah yang muncul, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun, kan gitu ya. Jadi mereka yang mendapat petunjuk. Jadi Allah mendatangkan petunjuk di atas muka bumi ini melalui Nabi Muhammad berupa Quran yang diwariskan kemudian kepada kita, dan mereka yang mendapatkan petunjuk ini dikatakan oleh Allah mereka itulah orang-orang yang beruntung. Lalu di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan innalladzina kafaru, adapun orang-orang kafir, sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nah, mereka kata Allah, ketika mereka diajarkan, diberikan peringatan, diberikan kemudian sesuatu yang sifatnya mengajak hati mereka untuk menuju kepada pencipta langit dan bumi, kata Allah, mereka la yu'minun, tidak akan beriman, kecuali hanya sedikit. Nah, lalu kemudian kenapa bisa demikian? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Karena hati mereka terkunci. Kenapa hati mereka terkunci? Karena mereka tidak menggunakan akal sehat di dalam menakar sebuah kebenaran. Maka Al-Quran mengatakan, walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang kafir itu mereka kekal di neraka. Jadi di Islam itu dikatakan dalam Al-Quran, orang-orang kafir yang menutup dirinya terhadap ajaran para nabi, mereka kekal di neraka. Tak ada lagi jalan lain selain neraka. Sedangkan kalau kita orang Islam ini, jelas dikatakan oleh Al-Quranul Karim, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jadi jaminan keselamatan di Islam itu tidak abu-abu, tapi jelas, tegas. Nah, sehingga umat Islam itu lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan cara melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhannya dan menjauhi sebisa mungkin apa yang dilarang oleh Tuhannya untuk dilakukan. Jadi di Islam keselamatan itu diperoleh dengan ketaatan, bukan dengan cuma-cuma, tapi dengan ketaatan. Kemudian Allah memberikan janji kepada orang-orang yang taat menjalankan setiap ruang hidupnya untuk melakukan pendekatan diri terhadap Tuhannya, Rabbus samawati wal ard. Jadi kita jelas di Islam dengan mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada pencipta langit dan bumi, maka kita bisa diselamatkan kemudian oleh Allah. Saya kira begitu sementara, silakan. Ya, terima kasih ya buat waktunya. Nah, rencana keselamatan ini adalah rencana Bapa ya. Bapa menyerahkan anaknya Yesus Kristus supaya semua orang yang percaya kepada anaknya ini tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kehendak Bapa lah yang terjadi di dalam diri Yesus. Maka Yesus ini menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan kita ya. Yesus dipaku di kayu salib sebab orang-orang jahat membenci dia. Sebenarnya kematiannya memang sudah ada dalam rencana Allah ya. Atas kehendaknya sendiri Yesus menyerahkan nyawanya dan menyelamatkan saya dan saudara ya. Orang yang berdosa, kata Alkitab, semua orang telah berdosa dan hilang kemuliaan Allah, hilang kekudusan ya. Maka Yohanes 10 ayat 18, tidak seorang pun ya mengambil nyawaku daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya.
Jadi Yesus sendiri yang menyerahkan nyawanya bagi kita. Ya, di atas kayu salib dia berkata, kuserahkan ya nyawaku ke dalam tangan. Yesus sendiri serahkan. Kalau dia tidak serahkan, mungkin hari ini kita masih ada tinggal di dalam dosa. Nah, kita ditebus oleh darah anak domba Allah. Ya, kata 1 Petrus 18 dan 19, 1 Petrus 1 ayat 18-19, kamu telah ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda tak bercacat. Itulah rencana Allah. Yesus sendiri menebus kita dengan darahnya yang mahal, darahnya sendiri, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kepada hidup yang kekal. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita baca lebih dalam, kenapa sih Yesus harus mati? Galatia 3:13, dia menerima kutuk karena kita, ya, supaya semua orang yang percaya kepadanya itu tidak binasa. Itulah rencana. Yesus tidak berdosa, tapi menerima kutuk itu supaya saya dan saudara mendapat hidup yang kekal. Roma 5 ayat 9 dikata, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Kita akan mati dan menghadap Tuhan, akan dihakimi sesuai dengan perbuatan kita. Orang yang beriman, kata Efesus 2 ayat 8, mereka yang beriman kepada Yesus akan selamat, yang tidak benar akan binasa, artinya tidak mendapat bagian dalam rencana Allah. Maka ketika orang yang di atas paku di kayu salib bersama dengan Yesus berkata di tengah orang ketika dia berdosa, dia berkata begini, Tuhan, ingatlah aku kalau bila engkau datang sebagai raja. Maka Yesus berkata, aku berkata kepadamu, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus. Orang berdosa di kiri dan kanan itu bicara kita, tetapi kita hanya bisa berserah. Orang yang sebelah kiri justru dia menghujat, ya. Dia katakan, kalau engkau raja, turunlah dari salib, turunlah. Artinya orang ini sudah tahu sama berdosa, tapi masih juga tidak rendah hati. Tapi Yesus justru datang kepada orang yang rendah hati. Roma 5 ayat 8, karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa, masih tidak taat pun, Kristus sudah mati untuk kita. Ya, jadi firman ini, kebenaran yang disampaikan ini sebagai dasar, ya, bagaimana kita diselamatkan. Itu semua besar karena kasih dan anugerahnya, bukan karena perbuatan baik, tapi semua semata-mata karena kasih dan anugerah Tuhan. Mungkin sampai itu dulu. Ya, 30 menit Silakan. pertama udah berlalu, Pak Pendeta Gulunda Juma. Giliran 30 menit kedua tanya jawab 1 menit Gulunda. Mulai dari Gulunda, Tapadol. Baik, sahabat, saya melihat di dalam pengajaran Yesus, ya, di Matius 19, di situ ada hal menarik. Ketika murid bertanya, bagaimana caranya saya memperoleh hidup kekal? Nah, artinya Yesus itu diminta untuk menjelaskan kepada pengikutnya bagaimana caranya supaya bisa selamat. Yesus mengatakan, lakukan segala perintah Bapa. Itu jawaban Yesus simpel. Lakukan segala perintah Bapa. Artinya segala perintah Bapa itu ya hukum Taurat. Jangan makan babi, kuduskan hari Sabat, jangan kau ganti hari Minggu, sunatkan dirimu, kulubmu, dan seterusnya. Lakukan segala itu, kata Yesus, seperti itu. Lalu kemudian anak muda yang kaya raya ini mengatakan, sudah,
Lalu Yesus mengatakan, jual seluruh hartamu, berikan kepada si miskin. Jual seluruh harta, berikan kepada si miskin. Itu level kedua. Setelah yang ketiga, baru ikutilah aku. Jadi orang yang mengaku pengikut Yesus tidak boleh seenaknya mengaku pengikut Yesus. Harus memenuhi syarat yang tadi. Yang pertama, lakukan segala perintah Bapa. Nah, pertanyaan saya kepada saudara pendeta, apakah orang-orang Kristen memenuhi standar ini? Yang pertama, lakukan segala kehendak Bapa, artinya apakah orang Kristen ini melakukan hukum Taurat? Silakan. Ya, sebelumnya terima kasih ya. Jadi melakukan kehendak Bapa atau perintah Bapa, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, ya. Itu perintah Bapa, ya. Makanya salah satu hal yang penting yang perlu kita menjadi dasar ketika kita mengiringi Tuhan, ya. Nah, tentang Taurat, ya. Taurat itu Tuhan sudah melakukan dengan sempurna di atas kayu salib, ya. Tidak satu orang pun taat melakukan hukum Taurat, kata Alkitab. Hanya Paulus yang taat, ya. Tidak satu orang, ada 600 lebih, ya, hukum Taurat. Satu pun kalau kita langgar, berarti kita sama sekali tidak layak, tidak masuk dalam kerajaan surga. Karena satu, melanggar satu, ya. Maka Tuhan menggenapi di kayu salib, ya. Dia sudah menggenapi semua di atas kayu salib lewat Yesus mati di kayu salib, ya. Nah, ini yang menjadi kenapa salah satu keselamatan yang paling penting, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mengasihi juga sesama dengan seperti dirimu sendiri, ya, kata Alkitab, sama seperti hukum yang pertama, kasih sesamamu sendiri. Itu Bang Zuma, boleh yang saya jawab. Jadi kan tadi syaratnya oleh Yesus adalah melakukan segala perintah. Kalau berbicara mengenai segala perintah berarti kan hukum Taurat juga, Bang. Tapi Abang mengatakan bahwasanya segala perintah tadi itu sudah dibatalkan, gitu kan ya? Nah, berarti Kristen tidak memenuhi syarat lagi untuk masuk kepada keselamatan. Karena sama seperti daftar PNS, syaratnya sudah dihapus, yaitu waktunya sudah nggak ada lagi. Untuk masuk ke dalam surga itu, untuk menjadi seorang PNS itu harus melalui tangga-tangga, harus melalui kemudian stasiun-stasiun di mana ya termasuk hari tesnya, hari apa, tanggal berapa dan seterusnya. Nah, ternyata itu sudah dihapuskan. Berarti bukankah berarti tak ada lagi jalan keselamatan bagi Kristen karena syarat untuk ke sana sudah dihapus? Bukan begitu, Pak Pendeta? Ya, Yesus mati di kayu salib untuk menggenapi, ya, rencana keselamatan, ya, yang awalnya semua harus taat kepada Taurat. Yesus mati di kayu salib dengan menggenapi semua hukum Taurat. Makanya Paulus katakan sudah dibatalkan. Artinya bahwa Tuhan sudah menggenapi itu. Kalau sampai Yesus tidak mati di kayu salib, mungkin kita hari ini masih mempersembahkan korban lembu, ya, domba di bait Allah, ya. Dan Yesus sudah menggenapi sebagai anak domba Allah, penghapus dosa manusia, ya. Itu yang harus teman-teman tahu, bahwa Yesus sudah menggenapi itu di atas kayu salib. Terima kasih Bang Zuma. Oke, baik. Pak Pendeta, ada satu hal ketika Pak Pendeta mengatakan sekiranya Yesus tidak mati di salib maka kita masih mempersembahkan kurban harian. Nah, justru ini akan menjadi polemik panjang.
Di dalam Matius 24 nomor 15 dikatakan begini. Apabila engkau melihat sang pembinasa keji, kamu melihat sang pembinasa keji duduk di tempat yang kudus. Jadi dia menduduki kedudukan tempat yang suci, semisal nabi, semisal rasul. Apabila kau melihat sang pembinasa keji ini duduk di tempat yang kudus, seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel. Apa yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel? Sang pembinasa keji ini memutarbalikkan hukum. Dan yang terpenting adalah sang pembinasa keji ini menghentikan kemudian korban-korban atau persembahan-persembahan hewan harian. Nah ini jadi masalah ini. Karena di dalam, kalau saya tidak salah, Daniel 7:25, Daniel 31 nomor 11. Di situ diterangkan dengan sangat jelas bahwasanya sang pembinasa keji itu menghentikan kemudian korban harian. Nah ini masalah. Sedangkan orang Yahudi itu diajarkan kemudian sebelum langit dan bumi lenyap tidak boleh dibatalkan. Itu hal yang orang Kristen harus tahu itu. Hari ini mungkin saudara kita Kristen mengatakan bahwasanya Yesus sudah membatalkan itu. Nah, yang jadi permasalahan sekarang, Bang, hukum Taurat itu bukan untuk Kristen. Kenapa pula harus dibatalkan untuk Kristen, kan gitu. Nah, ketika kita berbicara mengenai konsep keselamatan, berarti kita sampai pada endingnya bahwa Kristen selamat karena salib. Nah, ini ceritanya baru lagi nanti, artinya Kristen selamat karena salib. Tapi hanya 3 hari, Bang. Selamatnya hanya 3 hari. Kenapa saya katakan selamatnya hanya 3 hari? Karena ketika Anda punya utang di Pegadaian 1 miliar, kemudian saya tebus 1 miliar dong, saya harus bayar ke Pegadaian. Dan ketika 3 hari kemudian uang saya ambil kembali sebanyak 1 M itu, berarti Anda juga Anda kembali berutang. Begitu juga ketika berbicara mengenai penyaliban. Ketika Anda disalib, ketika Yesus disalib untuk dosa-dosa saudara-saudara Kristen, mati, dosa kalian ditebus. Tapi ketika dia bangkit pada hari ketiga, ya dosa Anda kembali lagi dong. Karena cuma 3 hari doang. Ditebus cuma 3 hari. Dia menebus dengan cara mati. Begitu dia hidup, dia berutang lagi. Karena cuma 3 hari doang. Sama seperti ketika saya menebus utang Anda 1 miliar di Pegadaian, saya tarik setelah 3 hari, ya utang Anda kembali lagi di sana. Kenapa kamu tarik? Ini kan kamu menebus dosa, menebus utang. Kenapa ditarik lagi? Ya cukup 3 hari aja. Nah ini yang terjadi kalau konsep itu Anda gunakan sebagai realita keagamaan. Jadi keselamatan Anda hanya 3 hari. Itu pun 3 hari orang-orang yang hidup sama Yesus. Setelahnya Yesus tidak mati. Apa buktinya, Bang? Bahwa apa yang analogi yang saya bangun ini benar? Apa buktinya? Ketika saya tanya, apa solusi ketika Anda berdosa hari ini? Misalnya hari ini Anda membunuh. Apa solusinya? Yesus harus mati lagi? Enggak mungkin kan? Maka solusinya adalah bertobat. Anda tidak akan berani mengatakan, saya tidak berdosa. Membunuh pun saya tidak berdosa lagi. Memperkaos pun saya tidak berdosa lagi. Kenapa? Karena saya sudah dijamin untuk melakukan dosa dengan matinya dia. Tapi itu pun kan cuma 3 hari dia mati. Setelahnya hidup kembali. Berarti cuma ecek-eceknya. Seandainya dia mati kekal sampai hari kiamat, baru bisa masuk akal. Ini cuma 3 hari doang. Setelah berikutnya hidup. Dan ingat, itu bukan sesuatu yang luar biasa. Kalau dia Tuhan mati, itu bukan hal yang luar biasa, itu masuk sepele. Tapi yang bagus itu adalah ketika ada manusia yang mati untuk sesamanya manusia, nah itu yang luar biasa. Aku rela mati demi dirimu, nah itu baru hebat. Tapi kan yang mati Tuhan, ya nggak ada yang istimewa di situ, Bang. Seperti misalnya kalau kita melihat ikan berenang, ada nggak yang istimewa? Nggak ada. Tapi kalau kucing yang berenang, nah itu baru istimewa. Kalau ada Tuhan yang maha menghidupkan, maha mematikan, hidup mati kayak tecelup, ya itu nggak ada istimewanya itu. Nggak ada istimewanya sedikit pun.
Kecuali kalau ikan Anda lihat naik dari laut, jalan dia di pasar berdiri jalan, hei paman, aku ikan. Lah itu baru luar biasa. Karena keluar dari kodrat. Tapi kalau Tuhan menghidupkan, mematikan, itu mah biar dia mati dalam sehari sebulan, dia cek mati hidup, itu bukan sesuatu yang istimewa. Namanya Tuhan. Jadi saya anggap itu, konsep seperti itu tertolak demi kebenaran, karena itu tidak rasional, Bang. Saya kira begitu tanggapan dari saya. Silakan. Mungkin ada pertanyaan untuk saya. Waktu dan tempat disilakan. Ya, saya jawab, nanti saya akan bertanya. Oke. Ya, memang Izin berita bentar. tentang Izin Pak Pendeta, izin bentar. Nanti giliran Pak Pendeta bertanya ke Bang Juma 30 menit kemudian. Sekarang Bang Juma terus yang bertanya ke Pak Pendeta 30 menit gitu Pak Pendeta. Oke. Baik, saya ingin jawab ya. Ya, memang ini menjadi satu, ya, selalu menjadi satu tema diskusi ya, bahwa Yesus mati. Ya, bagaimana Yesus mati? Ya, apakah siapa yang di sorga kalau Yesus sudah mati? Ya, ini menjadi salah satu bahan diskusi ya. Tapi perlu kita ingat ya, Wahyu 1 ayat 17b dan 18 saya akan bacakan. Yesus ini bangkit, dikatakan, aku adalah yang hidup. Aku telah mati, namun lihat, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut. Nah ini. Jadi Yesus itu ya, kematiannya justru ada kebangkitan, dan lihat dia hidup selama-lamanya. Ya. Tidak perlu seperti tadi celup ya, mati hidup mati, enggak ya. Itu satu bagi saya lucu, tapi itu bukan pengertian seperti itu. Karena Yesus mati dan bangkit itu berlaku selama-lamanya, sampai selama-lamanya ya. Makanya Yohanes 14 ayat 19b dikatakan, aku hidup dan kamu pun akan hidup, karena Kristus sudah mengalahkan maut ya, dan dia sudah memegang kunci maut. Maka kita tidak perlu takut akan maut, karena ketika Tuhan sudah mengalahkan maut, Tuhanlah yang menjadi sandaran kita ya. Tuhan adalah pemegang seluruh hidup kita ya. Kita tidak perlu takut, karena Tuhan adalah pemegang hidup kita. Jadi Yesus dapat menyelamatkan kita ketika kita ya di dalam kesulitan, ketika kita dalam kesusahan, dia mampu menyelamatkan kita ya. Dia mampu menolong kita ketika kita ada di dalam kesulitan, dia siap menolong kita ya. Makanya bukti bahwa Yesus itu bangkit, kebangkitannya itu berlaku bukan hanya sampai Yesus mati saja, sampai selama-lamanya, sampai dia datang kembali. Kira-kira itu yang saya boleh sampaikan. Terima kasih. Oke, Gurunda, ini ada Pak Pendeta Arom juga. Jadi 2 lawan 1, 2 pendeta lawan Gurunda Juma. Ini dihabisin dulu 5 menit lagi Gurunda untuk bertanya ke Kristen. Iya, jadi Saudara Pendeta Yunus, kalau Yesus, kan udah aku bilang tadi, kalau Yesus dia adalah Tuhan saudara, lalu mati, lalu hidup, lalu mati, lalu hidup, lalu mati, ya itu kan Tuhan. Tuhan mau mati dalam kayak mesin jahit juga, tidak ada yang istimewa di situ. Emang itu namanya Tuhan. Kata teman saya Pendeta Lamsenai Bahu, Tuhan Anda itu saking Tuhannya, dia bisa jadi apa saja. Termasuk jadi, mohon maaf ini ucapan beliau, termasuk jadi kotoran pun bisa Tuhan Anda itu. Karena dia Tuhan katanya. Tapi kan yang kita bahas ini adalah tentang keselamatan. Bagaimana Anda bisa selamat kira-kira nih? Ketika diterangkan dalam kitab Roma 8 nomor 10, jika Kristus ada di dalam kamu, maka kamu memang mati dalam dosa.
Ada enggak keselamatan bagi orang yang mati dalam dosa? Enggak ada keselamatan bagi orang yang mati dalam dosa. Sementara kami dalam Islam, illa wa antum muslimun. Orang Islam, Pak, kalau mati selamat. Harus dalam keadaan selamat. Sedangkan Kristen harus dalam keadaan berdosa. Dalilnya mana? Roma 8 nomor 10. Kan itu poin. Jika Kristus nih, Kristusnya udah capek mati hidup bla 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 bla. Tapi ternyata jika Kristus ada di dalam kamu, maka kamu memang mati karena dosa. Nah, orang mati karena dosa itu kemana perginya, Pak? Kemana perginya orang yang mati karena dosa? Ya ke neraka toh, Pak. Nggak mungkin ke surga. Kecuali orang yang mati dalam keadaan selamat. Nah, Islam lah itu. Illa wa antum muslimun. Kecuali dalam keadaan selamat. Tuh, Islam tuh mati dalam keadaan selamat. Lah kok Kristen mati dalam keadaan berdosa? Segala sesuatu yang mati dalam keadaan berdosa, mati dalam dosa, parah itu. Mati dalam dosa itu neraka tempatnya. Tak ada tempat lain. Dan memang benar kata Yesus, kalau Anda baca satu perikop dari data 1 sampai data nomor 39 di Matius 23 itu, Kristen tak ada selamat-selamatnya sedikit pun. Maaf nih, coba Anda lihat di data 33. Anda lihat di situ. Apa yang ditorehkan kemudian oleh Yesus di sana? Bagaimana mungkin kau akan lolos dari api neraka? Siapa yang dikatakan, siapa yang dituduh oleh Yesus seperti itu? Pendiri agama saudara, pendiri agama Kristen, kata Yesus, bagaimana mungkin kalian bisa meloloskan diri dari api neraka? Tuh. Dan kata Yesus, semua ini celaka sampai 8 kali kurang lebih Yesus mengatakan, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah. Dan apa kata Yesus, Pak? Dan semua ini akan ditanggung oleh angkatan ini. Angkatan ini siapa? Angkatan pendiri Kristen, termasuk Paulus. Celakalah engkau wahai orang Farisi, wahai ahli Torah, wahai orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, engkau menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu, dan setelah kau jadikan dia menjadi pengikutmu, kau jadikan dia menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Itu kata Yesus. Maka Yesus mengatakan, Yerusalem, Yerusalem, aku rindu ingin mempersatukan kamu seperti seorang induk ayam yang rindu kemudian mengumpulkan anak-anaknya dan menyimpannya di bawah sayapnya. Yerusalem, Yerusalem. Itu kata Yesus. Oleh karena itulah saya katakan, kalau ada jaminan keselamatan di Kristen, itu terletak di data berapa? Di kitab mana? Bab berapa? Nomor berapa? Saya sudah 18 tahun baca Bible. Saya tidak pernah membaca segaris kalimat pun ada keselamatan untuk orang-orang Kristen di dalam Bible, apalagi dalam Quran. Walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang Kristen dalam Al-Quran kekal dalam api neraka. Nah, kalau di Bible ada nggak dia selamat? Nggak ada, Bang. Nggak ada keselamatan di Kristen itu di Bible ya. Saya nggak ada temukan satu data pun tentang Kristen akan selamat. Malah yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, itu diusir oleh Yesus sebagai pelaku kejahatan, lagi-lagi neraka. Dan kemudian Yesus juga mengatakan bahwa waspadalah kepada penyesat. Penyesat itu lagi-lagi Yesus menyebutnya Kristen. Nah itu Pak Pendeta yang harus kemudian, ya bolehlah Anda mengatakan Yesus begini, Yesus begono, Yesusnya oke. Anda kan katakan dia Tuhan, jadi kalau dia mati hidup, itu tidak membuat saya jadi kagum, karena ternyata dia Tuhan. Kalau dia manusia biasa, habis itu mati, lalu bangkit, lalu mati, lalu bangkit, nah itu baru luar biasa. Ini ya Tuhan, wajar lah. Dia mau melakukan apa saja terserah dia.
Nah itu Pak Pendeta yang saya hormati, mungkin ada data akurat, satu kalimat indah di Bible, perjanjian lama, perjanjian baru, yang mengukir kemudian keselamatan di Kristen penyembah Yesus ini. Di mana itu tertulis, Bang? Ini kesempatan, silakan. Pak Aron mau jawab atau Pak Pendeta dulu, Pak Pendeta Yunus dulu. Nanti setelah Pak Pendeta Yunus menjelaskan, giliran kalian berdua bertanya ke Islam. Giliran Bapak Pendeta berdua bertanya ke Islam. Dijawab dulu pertanyaan Gurunda. Oke. Baik, terima kasih ya. Pertanyaan yang menarik ini, tapi jawabannya ya saya sudah ada ya. Ya, yang pertama, Kristen itu adalah kelompok ya. Tuhan itu tidak menyelamatkan kelompok, tapi Tuhan menyelamatkan pribadi ya. Kristen itu adalah kelompok pengikut Kristus ya, yang awalnya disebut kelompok yang ya sebagai bahan olokan ya. Tetapi sekarang kelompok itu menjadi kelompok yang besar ya, disebut pengikut Kristus, yaitu Kristen. Nah, di dalam firman Tuhan, karena Tuhan ini punya rencana menyelamatkan pribadi, maka Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang ya yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi Tuhan tidak menyelamatkan kelompok, tapi Tuhan menyelamatkan pribadi. Tuhan tidak melihat berapa besar kelompok kita, kecil atau besar kelompok kita, tapi hari ini siapapun yang menerimanya, dia mengangkat kita sebagai anaknya. Ya, bukan Tuhan melihat banyak dan sedikit, tetapi hati yang mau menerima dia. Karena di sorga tidak ada kelompok Kristen, di sana hanya ada kita akan menjadi malaikat-malaikat di sana sebagai penyembah Tuhan. Ya, jadi sekali lagi ini yang perlu diluruskan. Tidak ada kelompok di sana, tetapi di sana hanya ada orang-orang yang percaya, orang-orang yang percaya dan menyembah Tuhan. Ya, bukan kelompok yang menyembah, tetapi pribadi kita yang menyembah Tuhan. Makanya di dunia ini tempat latihan. Karena sampai di sorga kita disebut penyembah-penyembahnya Tuhan. Itu dari jawaban dari saya. Baik, Terima Gurunda kasih. mau menyanggah dulu atau mereka langsung bertanya, mereka berdua? Saya sanggah dulu. Oke, baik, Kepador. Jadi di Kristen itu bagaimana mau selamat, Pak? Sedangkan Kristen itu bukan hamba Tuhan. Yang selamat itu adalah hamba Tuhan. Kristen bukan hamba. Coba Anda baca Galatia 4 nomor 7. Kalian bukan lagi hamba, tapi kalian adalah anak. Kalian adalah pewaris. Ya. Sementara yang selamat itu yang menghambakan diri kepada Tuhan. Sedangkan Kristen ini bukan lagi hamba Tuhan. Tapi yang ajaib, bukan hamba Tuhan, tetapi di gereja menghambakan diri. Itu menghambakan diri kepada siapa? Orang Kristen bukan hamba Tuhan. Kalian bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah pewaris. Tapi di gereja kalian menghambakan diri. Menghambakan diri kepada siapa? Jangan lagi kamu mau diperhamba. Kata Paulus di dalam Galatia 5 nomor 1. Kristus telah membebaskan, telah memerdekakan. Dari apa? Dari kuk penghambaan. Lah, membebaskan dari kuk penghambaan. Di gereja menghambakan diri kepada siapa? Gitu Pak. Jadi kalau saudara saya mengatakan bahwasanya Tuhan tidak menyelamatkan kelompok, Anda keliru lagi. Selalu Tuhan itu menyeru kepada kelompok. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Ahad.
Aku menanamkan kemudian hukum perjanjian baru ke dalam batin setiap Bani Israel dan Bani Yehuda. Coba. Ketika berbicara mengenai domba, berarti dia berbicara mengenai Bani Yakub, kelompok. Yesus mempersyaratkan dalam Matius 5 nomor 20, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari keagamaan ahli Taurat, kamu tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Jadi gimana mau masuk surga? Orang Kristen aja bukan agama. Sementara syarat masuk surga yang pertama adalah beragama, yang kedua agama itu harus lebih baik dari ahli Taurat, dari agama ahli Taurat. Nah, Kristen bukan agama, ini aja gugur, apalagi ini. Apa pembuktiannya? Mohon maaf nih, bukan saya menggurui, tapi saya belajar. Baca Matius 23. Orang-orang Farisi ahli Taurat menduduki kursi Musa. Dengarkan apa yang mereka ucapkan. Tapi ingat, jangan mengikuti pekerjaan mereka. Kenapa? Karena mereka hanya berkata Torah, 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 Torah. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tapi mereka tidak mempraktekkan. Hari ini Kristen berbicara mengenai Torah. Tapi lebih parah lagi karena digenapi, artinya Efesus 2:15, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan atau hukum atau perintah atau ketentuan yang ada di dalamnya. Lalu bagaimana Kristen mau selamat? Syarat menjadi beragama aja kagak, menentukan hukum Tuhan saja enggak ada lagi hukum Tuhan yang menyebabkan kemudian mereka harus selamat. Makanya Paulus mengatakan, jika kamu mengharapkan ada kebenaran dalam hukum Torah, maka sia-sialah kematian Kristus. Jadi orang Kristen itu selamat karena kematian Kristus. Itu intinya. Jadi yang percaya terhadap kematian Kristus, itulah yang selamat. Artinya bahwa dalam hal ini, mohon maaf, iblis sangat berjasa terhadap keselamatan Kristen. Karena tanpa iblis, Tuhannya tidak akan mati, Tuhannya tidak akan dihianati, Tuhannya tidak akan digiring kepada penyaliban. Iblis sangat berjasa terhadap Pak Pendeta dan teman-temannya. Demikian. Ya, baik. Giliran Pak Pendeta untuk bertanya ke Gurunda. Pak Pendeta Arom juga boleh masuk, silakan. Tapi open cam Pak Arom. Ya. Terima kasih Pak Hos buat waktunya. Ya, saya ingin bertanya, apa yang jaminan keselamatan di dalam keislaman ini, jaminan keselamatannya? Adakah jaminan keselamatan? Tadi saya sudah menjelaskan di awal. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib. Wa yuqimunas shalah, yang mendirikan salat, dan seterusnya. Apa kata Allah kemudian bagi mereka orang beriman? Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka ini adalah orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang beruntung. Lalu kemudian dalil dalam Al-Quranul Karim menjelaskan bahwasanya lahum ma yasha'unna inda rabbihim zalika huwal fadl kabir. Mereka mendapatkan kemudian kehendak Allah. Dan apa yang mereka kehendaki di dalam surga, mereka akan mendapatkan karunia yang besar. Ini Al-Quran yang mengatakan. Walladzina amanu wa amilus solihat. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh fi raudatil jannah. Mereka ini adalah orang-orang yang kemudian berada hidup selama-lamanya kekal di taman-taman surga. Al-Quran itu bang, jaminan sangat jelas dalam Al-Quran, jaminan. Bahkan kalau anda melihat di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 10 ayat 11 dikatakan mereka inilah orang-orang yang kemudian mewarisi surga Firdaus. Hum fiha khalidun, mereka kekal kemudian di dalamnya. Di dalam Al-Quran, ammal ladzina amanu wa amilus shalihat falahum jannatul ma'wa. Jadi orang beriman yang mengerjakan amalan soleh, mereka akan mendapatkan surga sebagai tempat kediaman mereka, sebagai balasan yang telah mereka kerjakan ketika hidup di dunia. Al-Quranul Karim menjelaskan itu dalam surah As-Sajdah ayat 19. Jadi jaminannya sangat jelas. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa yang menjadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk,
maka dakhalal jannah, mereka akan masuk ke dalam surga. Al-Quran banyak menjelaskan ayat-ayat seperti itu. Nah, ini yang tadi yang saya minta kepada saudara, tapi nggak apa-apa. Ketika Pak Pendeta tidak bisa memberikan jawaban terkait satu kalimat indah jaminan surga bagi Kristen, ternyata tidak ada. Oke, lanjut. Baik, silakan. Pertanyaan selanjutnya mungkin Pak Pendeta Arom mau bertanya. Izin masuk ya, Bang Juma. Silakan. Oke, Bang Juma bilang tadi ayat Al-Qur'annya bahwa yang beriman beramal soleh dan mendirikan sholat, Bang Juma gitu ya. Gini ya Bang Juma, berikrar syahadat pun itu diwajibkan untuk mendapatkan keselamatan itu kan. Iya. Begini, pada zaman Adam sampai Isa, apakah mereka berikrar? Jadi keselamatannya apa? Apakah pedomannya sama? Jadi gini Bang, para nabi mereka diselamatkan sesuai dengan kadar ajaran yang datang kepada mereka. Nah, kadar ajaran yang datang kepada mereka kemudian mengakui bahwasanya Allah Tuhan yang mengutus mereka itu adalah Tuhan satu-satunya. Itulah keselamatan. Nabi Adam alaihissalam mengakui tiada Tuhan selain Allah dan mengakui dirinya adalah manusia pertama yang dicipta oleh Allah sebagai khalifah, sebagai pemimpin di atas muka bumi. Itu. Pada zaman Nabi Ibrahim mengakui tiada Tuhan selain Allah dan dirinya adalah nabi, bapak para nabi yang diutus oleh Allah untuk kemudian keturunannya menjadi raja-raja bagi bangsa-bangsa. Jaminan keselamatan tadi Bang, karena Bang bilang tadi baca datanya bahwa mendirikan sholat dan berikrar itu jaminan keselamatannya kan? Orang beriman, kami umat Islam. Iya, zaman Nabi dulu nggak ada Bang yang mendirikan sholat, emang ada? Kata siapa? Yesus, Matius 26 nomor 39. Coba anda baca. Yesus sholat, para nabi sujud dalam beribadah. Mereka mengangkat tangan, memuji kepada Allah, sujud kemudian menghimpun ke tanah. Itu ibadah sholat. Apakah Yesus tidak sholat? Sholat. Coba anda baca dalilnya. Nah, sementara rangkuman daripada Al-Quran ketika jaminan keselamatan kepada umat Islam yaitu tadi. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-shalah wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Seperti itu. Jelas itu dalam Al-Quran. Bahwa orang-orang terdahulu diperintahkan dalam surah Al-Maidah juga dijelaskan, inni ma'akum, aku akan bersama dengan kalian wahai Bani Israel. Bila mana kalian sholat, bila mana kalian menolong rasul-rasulku, maka aku akan mempersamai kamu. Tetapi apabila engkau ingkar terhadap janji ini, maka murkaku atasmu. Makanya mereka dilaknat. Nah, kesimpulannya jangan terlalu jauh kita mengarah. Coba anda baca Matius 26 nomor 39 ayat dulu. Benarkah Yesus itu sholat? Sholat. Apakah Kristen mempraktekkan ibadah itu? Sementara Yesus mengatakan, jika engkau mengasihi aku, Yohanes 14:12, maka engkau akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Yesus sholat, kenapa kalian tidak sholat? Oke, berarti tanpa berikrar sudah bisa, begitu? Orang kalau berikrar Bang, kalau orang sudah berikrar, nah inilah hebatnya Islam itu. Asyhadu, saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Apa persaksiannya? Buktikan dong dengan praktek. Perintah Allah, dirikan sholat. Kalau kamu mempersaksikan tiada Tuhan selain Allah, apa perintahnya? Sholat. Makanya dalam Ulangan 11 nomor 1, mengasihi Allah itu adalah setia melakukan segala peraturan, ketetapan, hukum-hukum yang diperintahkan Tuhan melalui hambanya Nabi Musa. Itu. Gini Bang Juma, gini, izin ya Bang Juma ya. Di surat Al-Imran bahwa agama Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah. Dan syarat untuk menjadi Islam adalah berikrar, bersyahadat, mengakui Tuhan itu satu dan Muhammad itu nabinya. Oke. Kasih saya satu data di mana orang pertama yang memeluk Islam yaitu Siti Khadijah itu berikrar, Bang. Oke. Jadi ketika umat Islam itu sholat,
tanpa hendak harus disajikan kepada Anda Siti Khadijah hari ini jam sekian dia berikrar masuk Islam. Tapi ketika kemudian mereka beriman, mereka sholat itu sudah ikrar. Sholat itu ikrar, implementasi dari syahadat itu sholat, puasa, zakat, haji bagi yang mampu itu sudah isi syahadat. Apakah Siti Khadijah tidak sholat? Itu hal mustahil. Kan bersaksi itu harus ada saksi, Bang. Maksudnya? Ya namanya Kan sholat. berita itu kan harus ada saksi. Tanpa ada saksi juga nggak Saksinya? apa-apa. Saksi apa? Dia sholat. Oh, Siti gitu. Khadijah sholat. Wanita pertama yang sholat dengan Tanpa ada saksi. dengan Nabi Muhammad adalah Siti Khadijah. Iya, berikrarnya tanpa ada saksi pun bisa. Bisa. Kan hanya Allah yang saksi. Oke. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Siapa yang harus jadi saksi? Allah. Bukan manusia yang jadi saksi. Makanya kami di Islam itu, Anda mau syahadat di TikTok, kami syahadatkan. Anda mau masuk kamar sendiri kemudian untuk bersyahadat dalam kamar, silakan. Itu sah. Kalau misalnya Bang Suma, saya masuk kamar, saya bersyahadat di dalam kamar seorang diri, kunci kamar, saya berikrar di dalam kamar sendiri. Apakah itu sah? Sah. Lalu kenapa harus ada saksi manusia? Untuk supaya orang-orang ketika Anda meninggal, Anda tidak dikuburkan secara Kristen. Karena orang-orang sudah menyaksikan bahwa ini saudara kita sudah Islam, maka harus dikubur, diambil dari keluarganya untuk kita kuburkan secara Islam. Jangan dikubur secara agama non-Islam. Dan supaya dia ganti KTP sebagai KTP Islam, supaya kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap dia selaku umat Islam itu diberi kepada dia. Begitu saudara. Tapi kalau berbicara mengenai ikrar tanpa ada saksi manusia pun boleh. Sebagaimana Nabi Muhammad, sebagaimana Yesus, sebagaimana Nabi Musa menerima wahyu dari Allah tanpa saksi, sah. Ya berarti nggak ada data bahwa orang pertama itu berikrar ya. Ya, saya nggak ada kewajiban untuk memuaskan Anda untuk memberikan data-data Siti Khadijah disaksikan oleh ini, nggak ada. Yang pasti Siti Khadijah adalah istri Nabi Muhammad dan beliau adalah salah seorang yang datang kepada Rabi Yahudi yang ada pada zaman itu, kemudian mengatakan bahwa suami itu Nabi Muhammad itu suami itu adalah seorang nabi. Setelah itu Siti Khadijah beriman enggak? Beriman. Berikrar enggak tiada Tuhan selain Allah? Berikrar. Mengakui enggak Nabi Muhammad sebagai nabinya? Mengakui. Apa buktinya? Dia Islam. Apa buktinya? Dia sholat, dia puasa, berhaji bersama dengan suaminya. Apa perlu kesaksian? Tidak perlu. Sama seperti ketika Anda hadir di tengah-tengah rumah tangga, ada ayah, ada ibu. Apakah Anda jadi saksi? Apakah ada saksi melihat ayah ibu Anda melakukan sesuatu sehingga Anda lahir? Sehingga Anda yakin, saya nggak yakin bapak dan mama saya ini suami istri. Kenapa saya nggak melihat Anda melakukan? Itu celaka itu. Sebuah kebenaran tidak mesti ada saksi. Gitu. Justru sesuatu yang tidak benar supaya dipaksa menjadi benar pasti dihadirkan banyak saksi, tapi saksi bohong, saksi dusta. Makasih teman-teman yang ada di YouTube. Masya Allah, barakallahu fiik. Silakan. Saya menjawab dengan sederhana aja Bang ya, supaya bisa dipahami ya. Nanti kalau misalnya, saya mau mendalami Bang, nanti setelah ini boleh japri saya secara pribadi, boleh DM tidak bisa. Baik, Pak Bang Pendeta Yunus, apa dulu dilanjut Pak Pendeta Yunus, nanti gantian Pak Pendeta Aron. Oke. Ada lanjut soalnya tadi sebenarnya. Ya udah lanjut Pak Ya, Yunus. nanti gantian. Soalnya kalian berdua kan pendeta. Adakah pengampunan di dalam keislaman? Ya. Oh iya Bang, Jelas. di Islam itu perintahnya selalu bertaubat. Makanya kita diajarin sebuah kalimat astagfirullah, artinya permohonan kepada pencipta langit dan bumi agar dosa kita itu diampuni. Justru di Islam itu berbeda dengan Kristen. Di Islam itu hanya dengan bertaubat kepada Allah, maka dosa-dosa kita diampuni. Makanya dalam Al-Quranul Karim surah At-Taghabun ayat 9, ketika manusia dikumpulkan nanti dihimpun pada hari kebangkitan, mereka yang beriman kepada Allah dan beramal soleh
dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena mereka ketika hidupnya senantiasa melakukan amalan soleh, senantiasa bertaubat, memohon pengampunan kepada Allah, maka dosa-dosanya seluruhnya diampuni. Coba Anda baca Al-Quran surah At-Taghabun ayat 9. Di situ diterangkan dengan sangat jelas, yauma yajma'ukum yaumil jam'i. Jelas itu. Jadi pada hari penghimpunan umat Islam yang bawa dosa, tapi ketika hidupnya dia bertaubat, memohon ampun kepada Allah, maka Allah mengampuni segala dosa-dosanya. Makanya dikatakan dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 31. Mudah-mudahan saya tidak keliru. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jika engkau ingin dicintai oleh pencipta langit dan bumi, ingin dosa-dosamu diampuni oleh pencipta langit dan bumi, fattabi'uni, maka ikutlah dengan Nabi Muhammad, maka dosa-dosamu akan diampuni dan engkau akan dicintai dan disayangi oleh pencipta langit dan bumi. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Sekarang ada enggak di dalam kitab saudara dalil seperti itu? Ya, silakan Pak Pendeta Yunus. Ya, di Alkitab katakan di bawah kolong langit ini hanya ada satu nama yang dapat menghapus dosa. Ya, Matius 6. Di bawah kolong langit ini. Ya, jadi kalau kita bahkan yang menyelamatkan umatnya dari dosa, bahkan menyelamatkan manusia di bawah kolong langit hanya Yesus kata Alkitab. Ya, Kisah 4 ayat 12. Jadi ya saya mau bilang itu ucapan apa, siapa Bang? Itu ucapan siapa? Ya ucapan Tuhan lewat firman-Nya. Yesus, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka kerjakan. Kontradiksi Bang. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kontradiksi lagi. Jadi ucapan Lukas itu enggak simetris dengan ucapan Yesus. Saya tadi masih menunggu nih, mudah-mudahan dari Pendeta Arom, ada nggak jaminan keselamatan di Kristen itu? Itu loh yang penting, sebagaimana saya menjelaskan, wa yudkhilhu jannah tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada, zalikal fawzul azim. Itulah kemenangan umat Islam yang agung, bahwa mereka dimasukkan ke dalam surga dan mereka kekal di dalamnya. Nah, ada nggak di Kristen? Please, jaminan keselamatan yang saya temukan justru pengusiran dari Yesus.